Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan membahas lanjutan part 2-nya ya teman-teman, di neural network ya. Bahasan kali ini tuh adalah batch size, epoch, dan iterasi gitu. Jadi apa sih itu batch size, epoch, dan iterasi? Oke. Kita breakdown. Di sini ada objektifnya. Kita akan belajar. Ini ada activation function, mungkin di video selanjutnya, dan batch size, iterasi, dan epoch. Nah, batch size itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita punya data, katakanlah kita memiliki 100 data citra, ini kita ngomongin tentang image processing. Kemudian kita tidak mungkin kan akan melakukan 100 data ini sekaligus gitu. Ya mungkin, tapi kalau datanya jumlahnya banyak puluhan ribu itu kan nggak mungkin dalam satu kali proses gitu. Jadi untuk memproses keseluruhan data ini harus dibagi-bagi teman-teman. Nah, dalam bentuk batch size, dibagi urutannya gitu. Nah, katakanlah 100 data citra ini itu kita bagi dengan setting batch size itu 5 teman-teman. Oke. Di sini sebentar saya pointer. Dengan setting 5 ya, maka akan ada 5 data citra yang akan dimasukkan dalam proses setiap 5 gitu. Jadi satu proses tuh akan memproses 5 citra dulu gitu. Nah, katakanlah di 100 gambar ini ada gambar 1, gambar 2 sampai gambar 100. Nah, batch size 5 itu mengambil 5 gambar ini. Ini 5 gambar ini 5 teman-teman, biasanya kan 5, ada 5 gambar, kemudian dimasukkan ke input layer. Nah, dimana input layernya ini kan kalau citra kan tergantung dari panjang ininya kan, panjang kali lebarnya kan ketika di flatten. Katakanlah 10 kali 10 itu 100, jadi ada 100 neuron gitu. Nah, gambar 1 masuk dulu, gambar 2 masuk, gambar 3 masuk, gambar 4 masuk, gambar 5 masuk gitu. Nah, itu kan kalau masuk gitu kan, gambar 1 masuk nih, masuk feed forward kan, kemudian back forward, kemudian gambar 2 feed forward, back forward, gambar 3 feed forward sampai gambar 5. Nah, itu baru satu kan, masih ada gambar 6 sampai gambar 100. Kemudian yang kedua itu gambar 6 sampai gambar 100 juga dimasukkan ke sini. 6 sampai 10 dimasukkan ke sini seperti halnya tadi, maju mundur gitu. Kemudian selanjutnya gambar 11 sampai 15 dan seterusnya sampai 100. Nah, itu batch size teman-teman. Oke, kita next. Nah, itu kan tadi kita tahu bahwa dari gambar 1 sampai 5 sampai itu kan dimasukkan, kemudian masih sisa 95 gambar lagi kan yang harus diproses. Nah, itu iterasi itu banyaknya batch untuk menyelesaikan satu epoch. Kita kembali dulu ke batch size. Batch size itu pengertiannya jumlah sampel yang akan di training teman-teman dalam satu prosesnya, maju mundur urut ya kayak gantian gitu loh. Ada mau dimasukin berapa dulu nih kayak gitu. Ini kan 5 gambar per 5 gambar aja deh. Nah, itu maksudnya batch size nya 5 gitu. Nah, kemudian iterasi itu banyaknya batch untuk menyelesaikan satu epoch. Nah, ini begini, dalam kasus sebelumnya kan 100 nih teman-teman, 100. Nah, kan dibagi 55 lah, supaya genap selesai 100 semua gambar, itu ada berapa kali sih dia melakukan proses? Kan ada caranya ya gampang, 100 dibagi 5 kan ada 20 gitu. Nah, maka ada 20 iterasi teman-teman untuk menyelesaikan satu epoch gitu. Nah, di sini kita udah tahu pengertiannya epoch nih teman-teman. Nah, epoch itu adalah ketika semua data citra ini ya teman-teman, ini kan di sini kan banyaknya batch untuk menyelesaikan satu epoch. Nah, ini ketika semua data citra melewati feed dan backward. Jadi ketika 100 data ini tuh bisa udah semuanya melewati proses maju dan proses mundurnya gitu, dimana dilakukannya di setiap batch-nya gitu teman-teman.
Oke, saya ulangi teman-teman, batch size ada 100 data nih, gambarannya ada 100 data. Nah, batch size itu jumlah sampel yang akan di training. Mau per berapa nih, mau dibagi berapa nih kan gitu. Nah, 5 aja deh, per 5 diproses gitu, oke gitu. Nah, itu namanya 5 batch size nya 5. Nah, iterasi itu berapa kali dia menyelesaikan proses ini sampai 100 gambarnya habis gitu kan. Tadi 5, kemudian masih ada 95 lagi dari 100 ini, kemudian sisa 90 gambar, sisa 85, sisa 80 sampai 0. Nah, itu yang dinamakan berapa iterasinya gitu, banyaknya batch untuk menyelesaikan satu epoch. Nah, di sini epoch sendiri itu ada data gambar nih teman-teman. Gambar 100 dataset ini itu sebenarnya selesai diprosesnya itu ketika ini iterasinya ini batchnya itu selesai teman-teman. Jadi penjelasan saya kurang ini ya. Epoch itu adalah ketika semua data melewati feed forward dan back forward gitu. Jadi 100 gambar ini melalui proses maju dan proses mundur gitu. Oke. Dapat poinnya ya teman-teman. Jadi 100 gambar ini diproses semua gitulah intinya. Nah, itu satu epoch. Makanya kalau ada parameter epoch, jadi berapa kali 100 gambar ini tuh maju mundur gitu. Nah, itu proses trainingnya teman-teman. Dia maju mundur terus gitu sampai berapa kali gitu. Nah, itu epochnya teman-teman. Nah, ini nanti akan berpengaruh sekali terhadap proses trainingnya teman-teman. Pada proses training, kenapa? Karena seperti ini, batch size yang kecil, katakanlah satu gambar per satu aja deh diproses, pastinya akan menghasilkan, ini kan pasti ketika forward dan backward itu akan mengupdate weight-nya teman-teman. Nah, kemudian gambar 2 nih diupdate lagi, gambar 3 nih diupdate lagi gitu. Jadi ngupdate-nya itu per gambar gitu, per data. Nah, sementara kalau 5 ini per 5 ini baru disimpulkan weight-nya seperti ini gitu. Jadi akan lebih merepresentasikan daripada semestanya gitu. Kan 100 gitu. Jadi untuk ini harusnya kita lihat di grafik nih teman-teman. Jadi akan lebih konvergennya itu lebih cepat ketika lebih konvergen gitu ya. Lebih konvergen ketika menggunakan batch size yang agak lebih besar gitulah. Bukan kecil banget gitu. Tapi tergantung datanya teman-teman. Nah, misal datanya puluhan ribu gitu, ya nggak mungkin kalau batch size-nya itu 2 gitu. Wah, itu akan sangat lama sekali. Dan biasanya untuk data yang gede, untuk puluhan ribu gitu, katakanlah 10.000 gitu, batch size-nya itu gede-gede ya, 128 gitu. Jadi 128 citra gitu per masuk gitu kan. Nah gitu. Nah, pertanyaannya gimana kalau ganjil? Jadi kalau ganjil gimana teman-teman? Misal nih 102 deh, jadi ada sisa 2 ini kan. Jadi ada sisa 2 ini. Nah, sisa 2-nya itu kata ini 102 nih, jadi kan nanti ada 21 iterasi karena ada 2 yang di 2 sisa gitu. Ya nggak apa-apa gitu, 2 sisa dimasukin aja gitu, nggak apa-apa. Nah, tapi iterasinya jadi 21 seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian epoch ya, epoch itu tadi udah ya. Jadi ini sangat krusial sekali teman-teman. Batch size dan epoch itu sangat krusial sekali untuk menentukan, untuk membuat model tersebut konvergen secara cepat dan secara ya konvergen gitu. Karena kan yang diinginkan dari proses training ini kan mendapatkan model yang konvergen
dan tidak overfitting dan tidak underfitting gitu, jadi fit aja gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mencari nilai hyperparameter yang optimum gitu. Nah, salah satu hyperparameter itu adalah epoch dan batch size, teman-teman. Karena nanti di setting parameternya itu ada menentukan batch size dan epoch gitu. Itu salah satunya. Kemudian ada activation function gitu, ada learning rate, ada optimizer, ada loss function dan sebagainya. Tapi ini kita bahas batch size dan epoch dulu. Oke, kemudian iterasi epoch. Oke, ini nanti untuk activation function ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih dan selamat belajar.